Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Premium Product Fair atau JI Premium 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center dari 5 hingga 8 September. Acara ini menampilkan produk-produk unggulan dari Korea, termasuk dalam pavilion K-Lifestyle, K-Beauty Avenue, dan sajian khusus halal. Pameran ini tidak hanya menjadi platform bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memamerkan inovasi mereka, tetapi juga membuka peluang bisnis internasional sekaligus memperkuat hubungan perdagangan global, termasuk dengan Indonesia. Inovasi dan kualitas produk dari Korea, mulai dari kecantikan hingga teknologi halal, mendapat perhatian khusus. Beberapa pavilion menarik perhatian khusus seperti K-Beauty Avenue dan sajian khusus halal yang mencerminkan keragaman produk Korea dalam memenuhi kebutuhan global. Tak hanya produk unggulan, suasana profesional juga tercipta di area Big Buyer Lounge, di mana para pelaku bisnis terkumpul untuk membangun jaringan dan kerjasama. Pameran ini juga menjadi platform penting bagi usaha kecil dan menengah Korea untuk menunjukkan kapabilitas mereka di pasar global. JI Premium 2024 tidak hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Korea, tetapi juga menjadi tempat bagi pelaku bisnis untuk bertukar informasi, membangun jaringan, dan menjajaki peluang kerjasama di masa depan. Dengan beragam pavilion tematik dan fasilitas pameran kelas dunia, pameran ini diharapkan menjadi ajang yang sukses dan memberi dampak positif bagi perkembangan industri Korea di pasar internasional. Panda Alami jadi produk UMKM dari Kabupaten Pesawaran Lampung yang pemasarannya telah sampai ke luar negeri. Produk berupa aneka cemilan tersebut telah melakukan ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Panda Alami melakukan ekspor pada produk keripik ke beberapa negara di Eropa dan Asia. Kesuksesan dalam ekspor perdana tersebut berbuah manis setelahnya. Tak lama setelah pengiriman produk ke luar negeri pun merambah ke beberapa negara lainnya. Pengiriman juga telah dilakukan ke 3 negara, seperti Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Australia. Ada beberapa varian dari produk Panda Alami yang dikirimkan ke luar negeri tersebut, seperti produk bervarian rasa buah pisang muli dan nangka. Kemudian ada variasi lain seperti keripik lele dan keripik tempe. Saat ini pemasaran Panda Alami pun merambah ke pemasaran dalam bentuk teknologi digital. Selain pangsa pasarnya lebih terarah, konsumen yang ada pun lebih luas dalam berinteraksi dengan pihak marketing. Berbekal dengan kemudahan dunia digital tersebut, selain bisa membanggakan Lampung terkhusus Pesawaran, juga dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Mari kita simak bersama talkshow berikut untuk lebih mengenal mengenai Panda Alami. Tim Eljon Media laporkan. Halo sahabat Eljon, perkenalkan saya Randy Utomo, Putra Pariwisata Nusantara 2024, dan bersama dengan saya, Mas Dimas. Ya. Bagaimana Mas Dimas kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Oke, di sini saya mempunyai kesempatan untuk berbicara langsung dengan salah satu penggiat UMKM lokal, yaitu Mas Dimas. Oke, jadi mungkin kita langsung tanya saja ya, sahabat Eljon. Oke, Mas Dimas, kira-kira apa nih inspirasi tiba-tiba ingin membangun suatu UMKM produk lokal yang bertemakan banana chips? Ya, jadi awal mulanya produk ini dulu tahun 98, Mas. 98 ya? Jadi saya adalah generasi kedua. Dulu bapak saya itu akibat dari Krismon, Mas. Oke. Krismon. Nah, kebetulan di daerah Lampung itu banyak namanya pisang muli. Oke. Nah, pisang muli ini akhirnya kita buatlah keripik. Dulu trial and error, dulu teknik penggorengannya tidak seperti sekarang. Sekarang menggunakan teknologi canggih. Oke. Nah, dulu masih digoreng biasa gitu itu. Oh, jadi dulu tuh digoreng biasa, sekarang itu gimana tuh Mas prosesnya? Sekarang itu vacuum frying, Mas, dia. Jadi digoreng pakai suhu rendah dan pakai tekanan di bawah atmosfer gitu. Oke. Nah, jadi lebih sehat juga ya, Mas. Lebih ya? sehat karena ini tanpa gula, tanpa bahan apapun. Oke. Berarti emang rasanya itu pure dari buah. Ya, betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas, aku juga ingin nanya, kira-kira Mas Dimas membangun banana chips pisang muli ini itu sendiri atau bersama rekan-rekan atau gimana, Mas? Kalau ini sebenarnya usaha keluarga. Oke. Untuk saya sendiri, untuk bangun pasar ekspornya, alhamdulillah saya sendiri, Mas. Ini sekarang kita juga pasarnya sudah ada di dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri. Kalau di luar negeri di mana aja tuh, Mas? Kita ada di Korea, di Australia, di UK, sama di Malaysia, Mas. Sampai ke UK. Sampai, Mas. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Itulah teman-teman, bagaimana produk lokal kita ternyata bisa mendunia juga ya, Mas ya. Nah, kira-kira itu prosesnya susah nggak sih, Mas? Sebenarnya nggak susah, simpel, Mas. Keripik pisang ini, pisangnya pertama kita matangkan, habis itu kita kupas, kita taruh di wadah, kita oven, habis itu mateng 90 menit, di spinner sudah jadi. Nah, kalau misalkan di UK nih sama di Australia, itu tuh
kira-kira peminat dan pembelinya itu gimana tuh Mas? Alhamdulillah Apakah Mas. banyak? Kalau pisang ini kan apa ya, hampir rasanya universal ya. Benar. Semua orang suka pisang. Benar. Seperti itu. Alhamdulillah banyak diterima dan bisa diterima di lidah-lidah mereka. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang United Kingdom dan Australia aja terima ya Mas ya, kita tentunya sebagai orang Indonesia harus lebih terima lagi. Benar. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu udah seluruh Indonesia atau di mana aja tuh Kalau Mas? ini masih di Lampung dan Sumatera bagian selatan Mas kita. Oke, Lampung sama Sumatera ya. Ya. Ada plan untuk Jawa, Sulawesi, Rencana kita tahun ini kita ke Bogor dan Bandung Mas. Bogor sama Bandung. Iya, Bogor, Jawa Barat lah terutama. Oke, semoga sukses lah ya Mas ya untuk menempati Jawa Barat dan juga mudah-mudahan, Bogor. Mas. Oke, selanjutnya aku ingin nanya nih Mas, ini kan ada produk pisang dan juga nangka ada ya. nangka. Nah, ke depannya itu ada rencana nggak Mas? Ada Mas, kita juga ada produk baru, kita ada fish skin, ada keripik tempe, terus ada yang namanya keripik udang juga ada Mas. Oke. Sebenarnya produk kita juga banyak, dan keripik pisang yang rasa-rasa. Oke, nah itu tadi yang keripik-keripik kayak keripik udang dan lain sebagainya, apakah sudah ada? Sudah atau ada, akan ada? Sudah ada. Oh, sudah ada. Dan sisanya sedang mengurus perizinan. Oke. Selanjutnya nih Mas, aku juga ingin bertanya nih, kenapa sih sebenarnya nama Muli itu kan salah satu pisang ya, nama jenis. Kenapa milihnya pisang Muli gitu, enggak pisang yang lain? Nah, Muli ini tuh di sana itu apa ya Mas? Ibaratnya itu pisang yang murah Mas. Oke. Pisang yang bisa ditanam di mana aja, bahkan nggak ditanam pun tumbuh akhirnya. Oke. Nilai ekonomisnya masih rendah lah. Nah, makanya kita coba jadiin keripik, akhirnya bisa menaikkan nilai ekonomi darinya. Benar sekali. Gitu, Mas. Pisangnya juga dibuat keripik pas, manisnya manis banget dan enak Mas. Untuk target marketnya nih Mas, apakah ini bisa dimakan hanya orang dewasa aja atau anak-anak? Anak-anak bisa, cuman kalau yang masih kecil nggak ada gigi kayaknya agak sulit ya. Agak susah ya. Yang penting dia udah punya gigi bisa ini. bisa Oke, dimakan. baik. Aman. Oke, terima kasih banyak ya Mas Dimas. Semoga banana chips Muli dan juga produk-produk lainnya itu tuh selalu dan semakin sukses. Oke? Terima kasih banyak Mas. Nah, itu dia tadi teman-teman perbincangan aku dan juga Mas Dimas, salah satu pengusaha muda yang berfokus kepada UMKM dan juga produk lokal Indonesia, dan semoga sahabat-sahabat Eljon yang ada di rumah juga dapat mengikuti jejak dari Mas Dimas ini ya, bagaimana kita bisa mengembangkan dan juga meningkatkan nilai ekonomi dari produk-produk, salah satunya produk pisang Muli itu sendiri. Oke, baik teman-teman, itu saja dari saya. Saya Randy Utomo, Putra Pariwisata Nusantara 2024, dan juga Mas Dimas. Kami pamit undur diri. Bye-bye.